Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Retno Triwilujeng dari kelas Pendidikan Geografi 2019B. Kali ini saya akan membahas tentang sumber daya energi laut dan pesisir dari mata kuliah Oseanografi. Secara umum, sumber daya yang berada di wilayah lautan dan pesisir dapat dibagi atas 4 kelompok. Yang pertama yaitu sumber daya dapat diperbaharui, yang kedua sumber daya tidak dapat diperbaharui, yang ketiga energi kelautan, dan yang terakhir jasa kelautan. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu sumber daya dapat diperbaharui. Potensi sumber daya dapat diperbaharui terdiri dari sumber daya perikanan tangkap, budidaya pantai atau tambak, budidaya laut, dan bioteknologi kelautan. Perairan Indonesia memiliki potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton. Dari potensi tersebut, sampai pada tahun 1998 baru dimanfaatkan sekitar 58,5%. Dengan demikian, masih terdapat 41% potensi yang belum termanfaatkan atau sekitar 2,6 juta ton per tahun. Potensi sumber daya hayati atau perikanan laut lainnya yang dapat dikembangkan adalah ekstraksi senyawa-senyawa bioaktif untuk keperluan industri makanan sehat, farmasi, kosmetik, dan industri berbasis bioteknologi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya tidak dapat diperbaharui. Contohnya cekungan minyak yang terdapat di laut. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam, BPPT, dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70% atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu, 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti. 7,5 miliar barel diantaranya sudah dieksploitasi, sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas pantai dan lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut dalam. Kemudian yang ketiga yaitu energi kelautan. Energi kelautan merupakan energi konvensional dan termasuk sumber daya kelautan non-hayati yang dapat diperbaharui yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Keberadaan sumber daya ini di masa yang akan datang semakin signifikan manakala energi yang bersumber dari BBM atau bahan bakar minyak semakin menipis. Jenis energi kelautan yang berpeluang dikembangkan adalah Ocean Thermal Energy Conversion, energi kinetik dari gelombang, pasang surut dan arus, konversi energi dari perbedaan salinitas. Sumber daya energi kelautan lainnya antara lain energi yang berasal dari perbedaan pasang surut dan energi yang berasal dari gelombang. Yang terakhir yaitu jasa kelautan. Pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan juga dapat dilakukan terhadap jasa-jasa lingkungan, terutama untuk pengembangan pariwisata dan pelayaran. Saat ini, pariwisata berbasis kelautan atau wisata bahari telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik. Pembangunan kepariwisataan bahari pada hakikatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata bahari yang terdapat di seluruh pesisir dan lautan Indonesia, yang terwujud dalam bentuk kekayaan alam yang indah seperti pantai, keragaman flora dan fauna, contohnya yaitu terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Potensi jasa lingkungan kelautan yang lainnya yang masih
memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional adalah jasa transportasi laut atau perhubungan laut. Sebagai negara bahari, ternyata pangsa pasar angkutan laut baik antar pulau maupun antar negara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang dapat saya sampaikan